saudara semuanya. Gimana kabarnya? Luar biasa pagi hari ini, amin. Amin. Siapa yang waktu kemarin ibadah Selasa datang, boleh angkat tangannya. Saya percaya hari Selasa kemarin adalah Selasa yang powerful dan Selasa yang ajaib karena kita menerima banyak hal kemarin hari Selasa. Dan pagi ini saudara kita akan sama-sama belajar bahwa judulnya kan temanya waktu itu adalah Salt of the World Impactful Generation, benar? Menjadi anak-anak Tuhan yang punya dampak, yang punya pengaruh, yang bisa menggalami dan menerangi dunia ini. Dan pagi hari ini untuk kita bisa menjadi impactful generation, saya berdoa Tuhan apa yang harus saya bagikan pagi hari ini. Ada satu hal saudara, yang penting, hal yang utama atau kita punya modal yang utama untuk kita bisa menjadi impactful generation yang bisa menggalami dan menerangi dunia. Yaitu apa? Kita memiliki yang namanya karakter Kristus. Kita sering mendengar ucapan karaktermu menentukan langkah hidupmu. Atau karaktermu menentukan sikap hidupmu. Karena di dunia ini orang yang berkarakter baik pasti akan berbuah yang baik. Benar? Tetapi orang yang berkarakter buruk tentu akan menghasilkan buah yang tidak cukup baik. Dan pagi hari ini kita mendapatkan banyak hal Selasa kemarin. Impactful generation. Generasi yang berdampak. Apa yang harus kita punya hari-hari ini? Karakter Kristus. Dan pagi hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar. Mungkin hari ini akan banyak kita buka ayat Alkitab ya, tidak apa-apa. Kita akan sama-sama buka dari Mika 6 ayat yang ke-8 saudara. Mika pasal 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Ya. Berkata seperti ini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya ulang sekali lagi. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ada 3 poin yang mau kita pelajari pagi hari ini adalah apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Mungkin kita sudah sering dengar hal ketiga hal ini. Harus punya keadilan, harus setia, harus rendah hati. Mungkin sudah sering kita pelajari, sudah sering kita dengar. Tetapi saudara, ketiga hal ini adalah modal utama, modal penting untuk kita bisa menjadi impactful generation yang bisa menggarami dan menerangi dunia ini. Kita punya Tuhan yang adil, kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang rendah hati, benar? Kalau mungkin Tuhan nggak adil, kalau mungkin Tuhan nggak setia dan Tuhan tidak punya hineni, kita nggak mungkin ada hari ini. Bayangin di saat dia harus berkorban, dia berlaku adil buat semuanya. Dia berlaku adil menyerahkan tubuhnya untuk dosa yang enggak pernah dia buat. Kalau Tuhan enggak setia kepada Allah Bapa memfirmankan kamu harus rela disalib, rela dicambuk. Dan kalau Tuhan Yesus enggak setia waktu itu, ya kita enggak pernah tahu apa yang terjadi. Dan kalau Tuhan enggak punya hati hineni saat itu, bisa aja Tuhan itu kabur saudara. Menghindari semua cambukan, menghindari semua penderitaan dan menghindari yang namanya kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus punya karakter berlaku adil, setia, dan rendah hati. Dan hasilnya apa? Luar biasa. Kita ada hari ini, banyak orang-orang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Karena Tuhan Yesus memiliki karakter seperti ini. Dan karakter inilah yang harus kita punya saudara hari-hari ini untuk kita bisa menjadi generasi yang berdampak, generasi yang membawa pengaruh yang baik untuk sekeliling kita. Poin yang pertama kita akan sama-sama pelajari yaitu tentang keadilan. Kita buka dalam Yesaya 11 saudara. Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Yesaya 11 ayat 1 sampai 5, perikopnya judulnya adalah Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh
dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keberkasan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi 3 hal: keadilan, kesetiaan, dan rendah hati. Yang pertama adalah keadilan. Tuhan tadi saya sudah katakan, Tuhan, kita punya Tuhan yang adil, kita punya Tuhan yang berlaku adil. Kemarin waktu Selasa, Stephen ngomong, Saul, jangan cuma kita menggarami di gereja, tapi kita juga harus menggarami keluar. Jangan cuma kita menjadi berkat di gereja, tapi kita juga harus menjadi berkat buat banyak orang. Ini adalah keadilan, saudara. Berlaku adil. Kita dikasih talenta, kita dikasih benih, kita dikasih firman. Jangan cuma kita bisa menaburkan di dalam lingkungan kita, saudara. Tetapi ini waktunya kita bersikap adil, kita punya keadilan yang daripada Tuhan untuk kita bisa menebarkan itu di luar lingkup kita ini. Dan kita sudah lakukan, Sion. Kita punya hari ini program catering bantu aku untuk kita membantu program isoman yang orang-orang yang sedang isoman. Lalu kita pernah juga bikin lawatan di desa-desa. Terakhir juga Koiwan bagi-bagi sepatu ke sekolah-sekolah di desa-desa. Itu namanya berlaku adil, punya keadilan. Bukan cuma kita punya banyak hal, kita taruh di kantor dan kita cuma bagi-bagi dalam lingkungan kita. Tetapi berlaku adil, keadilan adalah ketika kita bisa keluar membagikan apa yang kita punya. Tuhan ketika dalam pelayanannya berlaku adil. Dia tidak melihat ini orang kaya, ini orang terpandang, ini orang yang punya jabatan yang mau dia layani. Tapi dia layani semua. Janda miskin, orang kusta, orang lumpuh, orang buta, pendarahan 12 tahun, semua orang gila, orang kerasukan, semua Tuhan layani. Itu yang namanya keadilan. Tidak memandang bulu, tidak memandang siapa yang kita layani. Tuhan mau hari-hari ini untuk kita menjadi impactful generation. Miliki rasa keadilan itu, saudara. Keadilan dalam melayani, keadilan dalam bersikap, keadilan dalam berkata-kata. Itu yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Dan saya punya satu anak, saudara, satu anak segup saya. Ini anak kecil ini sama Kobutong. Saya bangga sama dia. Kita emang lagi menjalani program untuk kita bisa bagi-bagi ke luar. Tapi si Joseph ini nggak ngomong, tapi dia melakukan dengan setia. Dia sama kedua temannya Richard sama Delbert, dia ini punya usaha bikin makanan burritos. Ya, nggak tahu itu makanan dari Meksiko, saya udah nyobain kemarin itu enak. Jadi mereka bertiga tuh bikin makanan, dijual via Instagram, via WhatsApp, jadi open PO. Saya bilang, kamu nih, kan saya tahu Joseph itu udah kuliah, juga dia bantuin papanya juga. Kamu nih bisa bagi waktu, kenapa kamu ngejual-jual ini? Gini kok, saya itu sama teman-teman saya yang bikin makanan ini, saya jual, hasilnya mau kita pakai buat bagi-bagi makanan ke jalanan. Dan hari itu saya lihat di Instagram mereka bertiga lagi foto dengan 150 tepak makanan. Siang-siang jam 12 mereka keliling kota Sion membagi-bagikan makanan itu. Tanpa saya suruh mereka berinisiatif bikin seperti itu. Dan ketika saya lihat, wow, rela berrepot-repot bikin makanan, dijual, menunggu siapa yang mau pesan. Hasilnya nggak masuk kantong sendiri. Dia ngomong ini juga
modalnya lumayan besar kok karena ada beef, ada chicken segala macam. Modalnya nggak sedikit dan keuntungannya pun juga pas untuk kita bisa beli makanan bagi-bagi ke orang-orang di jalan. Dan makanannya yang mereka bikin untuk dibagi-bagi itu bukan makanan yang murah. Saya sempat mendengar perkataan mereka, ini kita beliin aja nasi KFC, nasi sama ayam. Itu kan harganya lumayan mahal ya. Satu kotak mungkin bisa 17-20 ribu. Pernah kita sadari nggak saudara, untuk kita bisa berbagi kasih. Terkadang kita, adalah yang penting kita cari makanan yang murah, kita kasih ke mereka. Tetapi ketiga anak ini punya pemikiran, Tuhan aja kasih kita berkat yang banyak kok. Saya masih bisa makan enak. Masa saya nggak bisa kasih yang enak buat orang-orang di jalan? Ini sikap yang adil dari seorang anak Tuhan. Dia tahu di mana dia harus bersikap, dia tahu di mana dia harus mempraktekkan firman. Dan dengan usahanya menjual makanan harga 25.000-30.000, keuntungannya dipakai untuk bagi-bagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Dia belajar tentang keadilan yang dia terima dari Tuhan. Tuhan berlaku adil dalam hidupnya. Dia banyak cerita sama saya tentang kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya. Dari mungkin, maaf ya Kobotong mungkin dulu belum ada di tempat ini. Ya Ciuli, dari dulu yang menentang anak-anaknya untuk datang ke tempat ini, gak boleh persekutuan, gak boleh ibadah. Tapi hasilnya apa? Tuhan menjamah dan Tuhan menempatkan Kobotong ada di sini. Itu semua karena keadilan Tuhan. Saya tahu Ciuli dan anak-anaknya berdoa saat itu. Berdoa supaya Tuhan menjamah. Dan Tuhan berlaku adil. Akhirnya apa? Satu keluarga melayani di tempat ini. Itulah keadilan saudara. Tuhan berlaku adil. Maka kita pun juga harus punya rasa keadilan yang sama. Seperti yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Amsal 21 ayat 3 berkata seperti ini saudara. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Kita harus tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, itulah yang harus berkenan di hati Tuhan. Bukan seberapa besar kita mempersembahkan korban persembahan, bukan seberapa besar bisa kasih cek, saya kasih transfer untuk pelayanan di tempat ini. No. Tetapi Tuhan bilang, melakukan kebenaran dan keadilan, itulah yang lebih dikenal Tuhan. Dan ketiga anak ini, Yosef dan teman-temannya, menjual makanan, memberikan semua tanpa dia mengambil sedikit pun keuntungan untuk kehidupan mereka. Dan mereka berlaku adil dengan memberikan makanan yang bukan makanan murah, tapi makanan yang cukup, yang enak untuk setiap orang-orang yang mereka temui di jalan. Karakter yang pertama saudara, keadilan, berlaku adil dalam setiap apapun yang kita perbuat di dunia ini. Sebab Tuhan sudah berlaku adil untuk setiap kita. Amin. Lalu yang kedua, kesetiaan saudara. Untuk menjadi setia itu tidak gampang. Kan? Kita mungkin sudah sering ngomong, ya Tuhan, Kau dapati aku tetap setia, aku lihat kebaikan-Mu. Apakah kita bisa mempraktekkan dan menghidupi setiap lagu, setiap firman yang kita keluarkan dari mulut kita? Mungkin udah berapa kali kita ngomong setia, 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 dan setia. Tapi apakah kita benar-benar bisa setia di akhir-akhir zaman ini, saudara? Untuk menjadi impactful generation, diperlukan kesetiaan dan ketaatan. Gak cuma cukup kita ngomong setia di gereja, tapi kesetiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita keluar dari tempat ini. Kesetiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi badai, kita menghadapi semua persoalan. Itulah yang dilihat oleh Tuhan, saudara. Kesetiaan bukan di saat kita ada di gereja,
berdiri menyembah Tuhan, mengangkat tangan, no. Tapi kesetiaan adalah ketika kita keluar dari gereja dan kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, itu yang Tuhan lihat dari tentang kesetiaan. Kita akan sama-sama buka dari Amsal 3 ayat 3 dan 4. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saya ulang sekali lagi. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kita semua. Kalungkanlah itu pada leher kita, tuliskanlah itu pada loh hati kita, maka kita akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Barang siapa yang bisa menjaga kesetiaannya, maka ada bonus, ada penghargaan yang Tuhan berikan. Seperti apa yang dikatakan di ayat yang keempat. Kalau boleh saya katakan, ada favor of God, ada favor of man. Berkenan, punya penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Itu favor of God dan favor of man. Di hadapan Allah kita dipandang, dan di hadapan manusia kita pun akan dipandang. Asalkan kesetiaan dan ketaatan tetap ada dalam hidup setiap kita. Tuhan punya karakter yang setia sampai mati. Dia tidak menyangkal Allah Bapa. Sampai dia di atas kayu salib sekalipun, dia tidak menyangkal Tuhan. Diejek, dikatakan siapa raja, siapa ayahmu. Pasukannya yang ngomong, siapa ayah kalau kamu anak raja, bilang sama bapamu selamatkan dirimu. Sampai detik itu Yesus tidak pernah menyangkal, karena Yesus setia kepada Allah Bapa. Kesakitan, penderitaan yang Yesus alami, itulah kesetiaan yang Dia tunjukkan pada diri kita semua, saudara. Jadi saya katakan kesetiaan bukan ada di saat kita ada di gereja, no. Tapi kesetiaan adalah ketika kita keluar, pulang dari tempat ini, menjalani hidup kita masing-masing. Itu yang Tuhan lihat. Setia dalam apa aja sih? Setia dalam perkara kecil, setia dalam perkataan, setia membaca firman, setia melayani Tuhan, setia mengerjakan tugas dan tanggung jawab, setia mengatakan kebenaran firman Tuhan, setia kepada jalan yang sudah kita pilih, yaitu jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Dan apakah itu bisa bertahan sampai kita nanti diangkat di awan-awan? Masalah boleh datang, saudara. Badai boleh datang. Disitulah Tuhan melihat seberapa ya besar kesetiaan kita kepada Tuhan. To be impactful generation, perlu yang namanya kesetiaan. Perlu yang namanya ketaatan mutlak dalam hidup setiap kita. Yesaya 11 ayat 5. Yesaya 11 ayat 5 tadi berkata seperti ini. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Yang namanya sabuk tetap terikat dengan kuat di perut kita. Setia kemanapun kita pergi dari pagi sampai malam, ada terus di sini. Dan tidak menyimpang, tidak ngelewel-ngelewel kanan kiri, karena dia diikat kuat. Dan itulah yang Tuhan mau kita miliki. Tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tidak menyimpang dari jalan yang kita pilih, yaitu jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan mau kita seperti ikat pinggang yang terikat kuat di dalam nama Tuhan. Itulah karakter kesetiaan, saudara. Dan hari ini, selidiki apakah kita benar-benar
sudah mempraktekkan kesetiaan kita pada Tuhan. Ingat ya, bukan di gereja kita mempraktekkan itu. Tapi di luar, apakah kita tetap bisa berlaku setia? Yang terakhir, poin yang terakhir adalah tentang hineni, rendah hati. Ini adalah hal yang sangat penting menurut saya, bahwa hati itu adalah bagian terpenting. Hati ini bisa bergembira, bisa bersorak-sorai, tapi hati ini pun juga bisa sakit, bisa marah, bisa jengkel. Disenggol sekali, marah. Ya kan? Diomongin sedikit, panas hatinya. Pulang gereja, dapat firman, ketika di luar, disenggol dikit, langsung marah hatinya, langsung panas. Kenapa perlu yang namanya rendah hati, saudara? Hati itu adalah bagian terpenting dari hidup kita. Kita sering berkata, ini aku Tuhan. Hineni, jaga hati ini. Karena hati ini perlu dijaga. Sumber atau semua itu, hati ini sangat berpengaruh. Contoh, kalau misalnya kita lagi bete, hatinya lagi panas, ngelakuin apapun gak ada yang benar. Kan? Kita hatinya lagi gemrungsung, ngelakuin pekerjaan apapun atau pelayanan apapun gak ada yang pas. Tapi kalau hati ini bersorak, bergembira, bersukacita, percayalah, pelayanan, pekerjaan apapun yang kita kerjakan, itu akan sukacita. Benar? Benar saudara, pernah ngerasain akan hal itu? Kalau lagi bete, lagi gemrungsung, lagi marah, ngelakuin pekerjaan, udahlah, yang penting beres. Tapi kalau hati lagi sukacita, dengan hati yang riang, dengan muka yang gembira, ngelakuin segalanya. Tuhan punya hati hineni, punya kerendahan hati dalam hidupnya. Mungkin kalau boleh saya gambarkan, Tuhan itu sangat capek berjalan dari kota ke kota yang lain. Dulu gak ada mobil, gak ada motor, gak ada beca. Tuhan tuh jalan kaki loh saudara, melayani dari satu tempat ke tempat yang lain. Melayani semua orang, mungkin dirinya sudah capek, tapi dia tetap melayani dengan hati yang gembira. Itu yang namanya kerendahan hati saudara. Tuhan tidak menjadi marah, meskipun dia letih, Tuhan tidak menjadi marah. Kita buka dari Matius 11 ayat 29 sampai 30. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat banyak ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, yaitu Tuhan Allahmu. Karena Tuhan kita lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Belajar untuk menjadi rendah hati tidak semudah seperti apa yang kita ucapkan saudara. Tapi ketika kita bisa dan kita mau melakukan hal itu, maka belajarlah dari ayat ini. Ini adalah ayat yang menguatkan, ayat yang membangkitkan iman kita untuk kita belajar rendah hati seperti apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kemarin waktu Sasa khotbah di sini, dia bilang AL menjadi influencer, menjadi selebgram yang luar biasa. Dia pun menjadi terkenal di desa-desa. Saya melihat kedua anak ini punya kerendahan hati yang sangat luar biasa. Menjadi seorang selebgram dengan banyak followers, banyak fans, itu bisa mengubah hati dia menjadi sombong. Banyak pengikut, terkenal. Tapi AL tetap punya namanya ini nih. Sasa dari desa ke desa, dia bilang menjadi bintang di desa. Tapi dia tetap rendah hati. Apakah kita bisa melakukan hal ini saudara? Menjaga hati itu tetap ada dalam tracknya Tuhan, menjaga hati itu untuk tetap rendah hati. Itulah yang harus kita lakukan hari-hari ini.
Mereka berdua menjadi bintang di atas bintang dunia. Bintang Tuhan akan menyinari bintang-bintang dunia hari-hari ini. Amin. Itulah kita. Itulah yang akan kita alami bersama dengan Tuhan. Tapi untuk kita bisa menjadi bintang-bintang yang menyinari bintang-bintang dunia, perlu yang namanya kerendahan hati. Dan hari ini saudara, karakter yang ketiga, rendah hati, yang harus kita miliki hidup setiap kita. Akan Tuhan, tidak sombong, dan yang utama adalah kita mau terus dididik dan diajar. Itulah ciri-ciri dari kerendahan hati. Itulah ciri-ciri dari kita punya hati ini. Kita tunduk sama Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita tahu adalah Tuhan adalah otoritas yang tertinggi dalam hidup setiap kita. Maka ketiga hal tadi saudara, keadilan, kesetiaan, dan rendah hati, itu akan membuat kita menjadi generasi, menjadi orang-orang yang bisa membawa dampak bagi sekeliling kita. Ketiga hal ini saudara yang harus kita miliki. Dan Jumat nanti di Lifeguard saya akan mengorek semua karakter anak-anak. Saya sama pengurus Lifeguard House ini kita nggak cuma dengan rohani, tapi kita harus melihat sisi dalam hati anak-anak muda saat ini. Karena anak-anak muda itu lebih banyak gampang kena yang namanya kesombongan, saudara. Lebih banyak kena dari gampang kena kesombongan, berpuas diri, itu adalah karakter yang harus diubah. Dan saya Jumat nanti akan melakukan bedah karakter pada setiap anak-anak muda, dan sahabat saya, ayo mari doakan kami anak-anak muda supaya kami bisa menjadi anak-anak yang bisa membawa dampak yang positif. Karena untuk mengubah karakter anak muda itu gak gampang saudara. Saya perlu berjuang keras, saya perlu ekstra berjuang untuk bisa mengubah karakter mereka. Dan sahabat saya saudara, kita ini yang ada di tempat ini, ketika kita punya ketiga hal ini, sahabat saya, kita akan menjadi impactful generation yang akan menyinari orang-orang di sekeliling kita. Amin. Siapa yang mau jadi impactful generation yang punya ketiga karakter ini saudara, yang menyinari bukan cuma bersinar di dalam gereja, tapi bisa bersinar sampai di luar gereja. Amin. Mewarnai dunia seperti apa yang mungkin Ibu Gembala kita pernah khotbahkan di bulan Juni. Itulah yang harus kita miliki. Jangan kita menjadi pengotor dunia, tapi ayo kita adalah bintang-bintangnya Tuhan. Ini waktunya kita menyinari dunia ini. Amin. Amin saudara. Percaya, kesetiaan, keadilan, dan rendah hati ada dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Saya percaya hari ini mari kita sama-sama belajar untuk kita bisa ada dalam tiga karakter ini. Kesetiaan, keadilan, dan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan berkati kita semua. Sudah diterangkan secara panjang lebar kesetiaan, kebenaran, dan keadilan. Nah, saya mau tambah sedikit tentang keadilan, saudara. Keadilan itu kan firman Tuhan katakan, hendaklah engkau menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi pertama kali, walaupun Stephen kemarin ngomong, kamu jangan jadi garam itu hanya di sini tapi di luar itu. Ya, tapi urutannya kan apa dulu? Yerusalem, terus Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, jadi pertama kali di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu apa? Keluarga dulu lah ya. Dari keluarga, gereja, pergaulan kita di luar, bertemu sama orang-orang luar, dan sampai ke ujung bumi. Ya, Tuhan kan pengen begitu. Nah, apa sih namanya keadilan? Saya hanya mengingatkan bagaimana kita bisa bertindak adil di dalam rumah tangga kita. Ya, kan rumah tangga itu terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, pembantu, karyawan, ya kan? Ini yang ada di sekitar kita. Nah, pertama kali, sudahkah kita bisa bertindak adil terhadap istri kita? Ya. Kalau misalnya terjadi anaknya cuma satu sih nggak susah, ya kan? Mesti adil lah, karena anaknya cuma satu nggak ada pilihan. Tapi kalau anaknya lebih dari satu,
Anaknya 2 nih, ya. Terus yang satu ini nakal sekali, yang satu baik. Ayo. Terus kalau terjadi sesuatu kejadian nih, ya. Mungkin yang baik ini yang nakal. Tapi kita akan menjudge dulu, kamu pasti. Karena apa? Karena dia yang sering nakal. Jadi kita tahu bahwa untuk keadilan, kadang-kadang kita tuh sulit untuk keadilan. Sedangkan Tuhan ngomong, kamu harus menjadi garam, ya, menjadi dampak garam, menjadi generasi yang bisa berdampak. Lah yang untuk anak aja kita nggak bisa berdampak, betul nggak? Untuk suami kita nggak bisa berdampak, untuk istri kita nggak bisa berdampak, untuk karyawan kita tidak, para pembantu kita tidak bisa berdampak. Masa mau garami semua dunia, betul nggak? Masukkan dalam hidup kita terlebih dahulu. Ya. Saudara kita, anak kita, suami kita, istri kita, itu dulu kita lakukan. Ya. Tapi bukan berarti lalu ya udahlah aku nggak mau untuk menginjilin orang lain, aku nggak mau melakukan segala sesuatu untuk orang lain. Wong aku sendiri belum bisa. Nah itu iblis. Ya. Yang penting gini, kita bisa berdampak untuk di luar, tapi kita bisa berdampak untuk di dalam. Ya. Jadi saya berdoa bertindak adil. Bertindak adil itu mana yang salah disalahkan, mana yang benar dibenarkan. Nah seringkali kita tidak bisa untuk mengambil suatu langkah yang bisa kalau kita lakukan hanya karena pertolongan Roh Kudus. Karakter kita diubahkan, kita dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita harus berpandangan mempunyai pikiran dan hati Kristus. Itulah yang bisa. Kalau tidak, kita sudah mulai menghakimi orang lain. Anak kita, suami kita, istri kita, itu kita hakimi. Emang kamu begitu, emang ini yang begini, emang belum apa-apa sudah menjudge dulu. Jadi saya berdoa, ayo kita, siapa yang mendengar akan streaming pada pagi hari ini, kita yang ada di tempat ini, coba kita koreksi diri. Tuhan, aku ini minta ampun, seringkali tidak bisa menjadi garam. Tapi aku mau untuk berdampak, ya, menjadi generasi yang berdampak. Saya minta Tuhan, ubahkan hidupku, karakter Kristus masuk dalam hidupku, sampai aku bisa berlaku adil, hidup dalam kebenaran, dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami selama 1,5 jam ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyembahan dan pujian yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu, untuk mengisi cawan pujian dan penyembahan kami, untuk mengisi cawan doa kami, dan kami bersyukur untuk firman yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Kami rindu Tuhan untuk berdampak Tuhan. Untuk benar-benar kami boleh menggarami, menjadi generasi yang bisa mempunyai impact yang luar biasa di sekitar kami Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami minta di dalam nama-Mu, biarlah karakter Kristus memasuki akan hidup kami. Sehingga karakter Kristus ini yang akan membuat kami bisa keluar. Bukan karena kami, tapi Kristus yang ada dalam hidup kami. Yang akan membuat kami boleh berdampak. Bukan karena kami baik. Karena kami tahu tidak ada satupun di antara kami yang mau mengatakan bahwa kami baik. Tidak ada yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh melakukan itu karena Engkau yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapak, kami mempersembahkan hidup kami. Bekerjalah semaksimal mungkin dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap berdoa dan mau berdiri buat bangsa ini Tuhan. Bangsa ini sudah 76 tahun masuk dalam kemerdekaan. Kami berdoa saat ini, biarlah kemerdekaan ini yang sudah ada di tangan kami. Kami dapat mempertahankan akan kemerdekaan ini.
Banyak perkara yang terjadi dalam negara kami. Tapi kami minta di dalam nama-Mu, Engkau berdaulat atas bangsa kami. Sehingga apa yang dinamakan kemerdekaan akan dialami oleh seluruh lapisan warga negara. Semua lapisan rakyat Indonesia. Dari rakyat yang paling rendah sampai rakyat yang paling mempunyai kedudukan tinggi. Bapa, kami minta pelandaan daripada-Mu, lawatan yang daripada-Mu, supaya mereka mengalami kebebasan, kelepasan dari segala perkara. Tuhan, lepaskan bangsa kami dari COVID Tuhan. Lepaskan bangsa kami dari resesi. Lepaskan bangsa kami ini Tuhan dari kemerosotan moral. Lepaskan bangsa kami ini Tuhan dari perkara-perkara yang teroris dan sebagainya, yang ingin menghancurkan akan bangsa dan negara kami ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah kemerdekaan terjadi dalam seluruh aspek yang ada di dalam negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami. Engkau berikan hikmat marifat untuk dapat memimpin akan bangsa kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang penuh-penuh terjadi dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Tuhan, mata kami khusus kami olesi minyak ini Tuhan. Supaya mata kami adalah mata yang terus tertuju hanya kepadamu. Telinga yang hanya mendengar akan apa yang Engkau mau. Dan bibir mulut kami Tuhan mengucapkan perkara-perkara yang berkenan di hati-Mu. Bapa, ini hati kami, buat hati kami melekat kepadamu Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar, masuk dan perbarui hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ketegar tegukan kami, kebodohan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hari ini kami mau bekerja Tuhan. Kami percaya bersama dengan Kau kami akan melakukan segala perkara. Biarlah tangan kami tengadahkan kepadamu. Bekerjalah bersama dengan kami ya Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan itu tidak ada yang gagal. Kami kerjakan terus Tuhan bersama dengan Kau. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan menjadikan berkat buat kami dan buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong Tuhan pimpin kaki kami. Supaya kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Tidak menyimpang daripada apa yang sudah Kau tentukan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, Engkau sungguh amat baik atas hidup kami. Kami persembahkan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.